Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri yang akan menemani pemirsa di rumah dan jemaah yang hadir di masjid untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ada Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Wijayanto dan Kiai Haji Khalil Nafis dengan tema mencari ketenangan hati dengan husnuzon. Bu, Pak, suka suudzon atau husnuzon? Hah? Dua-duanya? Iya, tetangga beli mobil, nyinyir, suudzon lagi, nggak baik. Ya, oke. Sekarang saya lempar pertanyaan, ada yang mau bertanya kepada guru? Sebutkan nama dan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina Fasi dari Majelis Taklim An-Nur Komplek Pertamina, Pondok Randi, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Saya mau bertanya dengan Ustadz Taufikur Rahman. Oh, iya, sebelah kanan Bu. Ya, bukan di saya. Silakan Bu. Saya pernah mendengar ada suudzon yang diperbolehkan dalam Islam. Iya. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustadz. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makna etimologi suudzon, su itu jelek, zon sangkaan. Nah, apakah boleh saat yang seperti dalam agama? Nah, makanya dalam Quran surat ke-49, juz ke-26, ayat ke-6, di mana Allah Ta'ala jauh-jauh hari mengingatkan, apabila datang kepada kamu orang fasik memberitakan kabar, ya berita yang nggak jelas, Al-Quran menyuruh fatabayyanu, maka cross-check terlebih dahulu. Yang begini arahnya kepada waspada, boleh, sangat dianjurkan. Contoh, ya ada ibu punya adik perempuan, ternyata ada laki-laki yang suka, adik ibu udah suka, karena ternyata dari mana tengah lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali, dari mana dengan cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Nah begitu nih laki-laki lagi ngelancong, ngapel. Nah ternyata tetangga ibu lihat, lah ini mah laki yang di kampung sono yang udah punya bini. Nah ya hadirin hadirat rahimakumullah, kira-kira rela nggak kalau ada ibu yang masih perawan ternyata itu dijadikan ya selingkuhannya atau duain daripada laki-laki itu? Kan gak rela. Nah ini ibu tahu, wajib mengabarkan. Ya, memberitakan hati-hati. Itu ternyata tuh laki udah punya bini, anaknya banyak lagi. Ngakunya di sini masih bujangan. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, seperti ini sangat dianjurkan. Ini yang begini nggak jadi gibah, sampaikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sederhana saja, beli es kemong pakai roti, naik sepeda jalan lurus. Kalau ngomong hati-hati, waspada itu harus. Ya. Allah gitu ya. Jelas Bu ya. Ibu punya adik perempuan? Belum nikah? Oh udah, alhamdulillah. Emang kenapa? Gak ada apa-apa Ustaz. Iya. Oke. Oke, ada selanjutnya? Oke Mas, sebutkan nama dan kepada Ustaz siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Pondok Ranji. Saya akan bertanya kepada Ustadz Wijayanto. Ya. Saya berburuk sangka pada seseorang tapi tidak memberitahukannya kepada siapapun. Apakah saya tetap meminta maaf kepada orang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya buruk sangka itu sebetulnya tetap kepada apapun, pada siapapun tidak boleh kecuali. Karena ayatnya itu ba'dadzonni. Jadi inna ba'dadzonni itu artinya hanya sebagian prasangka. Karena ada boleh prasangka yang boleh, yaitu prasangka yang baik. Atau suudzon tapi pada tempatnya. Contoh, Menteri Luar Negeri kita
baru saja melarang orang-orang datang ke Indonesia kalau dia datang dari Iran, Itali, sama Cina. Berarti suudon? Enggak, karena itu untuk kewaspadaan. Karena ada wabah corona. Kelompok rondo mempersona. Ya itu corona. Penyakit Ustaz, corona. Corona, wabah. ya itu semuanya. Karena dosa itu tidak hanya yang dohir tapi juga yang batin, maka sangka buruk itu ada di hati, tetap tidak boleh. Sama dengan hasad. Hasad itu ada di hati, juga enggak boleh. Padahal tidak ada amalan apa-apa dari sisi dohirnya. Tapi buruk sangka itu ada di hati. Hasad, iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gedong mes, pradul, adul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, itu semuanya. Itu semuanya juga di hati, tapi tidak boleh. Contoh. Kenapa ini tidak dikasih door prize? Karena kalau dia di door prize nanti menjadikan hasad. Sebelahnya dapat mobil, kok kita dapat payung? Sialan. Pengennya kita dapat mobil, sebelahnya payung. Kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin gitu. Kalau bahasanya Ustaz Nafis, mutiaro, itu misalnya gitu ya. Kenapa itu enggak boleh? Karena itu mengotori hati. Maka dosa itu tidak hanya yang lahir, tapi juga yang di batin. Maka kita mohon maaf dosa yang lahir maupun yang batin. Maka itu tetap tidak boleh. Minta maaf. Karena ridho Allah fi ridho ibadi. Ridhonya Allah pada ridho hambanya. Ridho Allah pada ridho orang tua, ridho istri ada pada suami. Ibu pengen surga? Gampang cari ridho suami. Kalau suami butuh senang dengan lipstik warna hijau. Loh, jangan salah, saya sama Ustadz Nafis selalu kalau umroh dititipi lipstik hijau, Bu. Konon katanya, iya betul kan? Iya enggak salah. Ini kalau dioleskan merah membara, itu ada yang pakai lipstik lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah. Nah, jadi mohon maaf, jangan sampai suudon, walaupun kepada suami, walaupun dari lain, minta maaf, itu jauh lebih baik supaya cari ridhonya. Oke, selanjutnya saya bacakan dari sosial media. Ustadz Nafis. Ya. Pada Keholil Nafis. Ya. Terakhir Ustadz, nggak ada lagi soalnya. Iya. Jangan semuanya Ustadz dong, Silakan, kasih yang lain dong. Saya di episode berikutnya. Oh siap, insya Allah. Ya, kalau laku. Ya. Kapan mau dibaca? Siap ya. Iya. Ya, cepat dibaca ya. Oh iya, siap. Ini pertanyaannya dibaca ya. Ayo. Ustadz aja deh, tolong wakilin Ustadz. Baik, kepada Keholil dari @eliza_cusaputra. Hati saya selalu tidak tenang walaupun sudah melakukan sholat selama 3 tahun belakangan karena cobaan yang menimpa keluarga. Pikiran jadi kacau, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jadi Tafadhol Ustaz, sama-sama Ustaz nggak apa-apa. Gak apa-apa, di akhir saya aja. Iya. Masih saya ini. Nanti di segmen 8. Ya, kalau tidak tenang, pertama memang tenang dan tidak tenang diawali dari hati. Karena rasa tenang itu bukan dari fisik, tapi hati. Mungkin fisik sehat, fisik mungkin juga ya cakep, gemuk, mungkin semuanya dapat di fisiknya. Tetapi ketika hatinya ini tidak tenang, maka tidak dia bisa merasakan kebahagiaan. Nah, bisa tenang ini ada 2. Yang pertama tentu adalah husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Apa yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Jadi kalau itu sesuatu yang tidak kita sukai berupa musibah, percayalah ini adalah ujian untuk menaikkan tingkat kita untuk diridhoi oleh Allah. Kalau itu di dunia belum kita dapatkan apa yang kita minta, yakinlah karena Allah menghendaki kebaikan. Karena khawatir kalau kita menerima kebaikan yang kita minta di dunia, ini tidak menjadi kebaikan kita di dunia. Itu yang pertama, husnudzon. Yang kedua, kepengen tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, oh saya sholat kok juga belum tenang. Mungkin saat sholat beda, ketika takbir Allahu Akbar yang diingat bukan Allah, yang diingat masalahnya. Nangisnya bukan nangis karena Allah, tapi nangisnya karena masalah. Yang lebih khawatir lagi ketika takbir Allahu Akbar ingatnya jemuran.
di musim hujan. Lupa nggak nyabut setrikaan. Ini meskipun sholat nggak mendatangkan kepada ketenangan. Ya. Jadi la sholat liman la aqala minha. Tidak ada artinya sholat itu kalau dalam sholat itu tak ada apapun yang kita ingat kepada Allah. Artinya tidak ingat, tidak dipikirkan kepada Allah. Artinya tidak khusyuk. Jadi yang mendatangkan ketenangan kalau sholatnya, zikirnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk zikir. Jadi kalau sholat tidak zikir, berarti dia sholatnya belum maksimal, sholatnya belum sempurna. Perbaiki sholatnya dengan dua hal, tadi untuk tenang, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada makhluk Allah. Yang kedua, perbanyak zikir yang menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, insyaallah. Jadi banyak-banyak berzikir. Ingat Allah, jadi hati kita akan tenang. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama guru-guru kita yang akan memberikan ilmu-ilmunya kembali. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ikhwah fillah dimanapun Anda berada, kesimpulan daripada kajian yang kita bahas di Cahaya Hati Indonesia saat ini, doa yang tadi diajarkan oleh baginda Rasul, di mana semoga Allah hindarkan kita dari musibah-musibah termasuk maraknya penyakit, virus, ya biar kita amalkan yang di mana doanya Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu dari penyakit belang, daripada penyakit gila, dan penyakit lepra, dan segala macam penyakit-penyakit yang membinasakan. Hafal apa enggak kira-kira? Alhamdulillah, mudah-mudahan diamalkan. Ingat, Pak Nurul Yakin ke Salemba, kita yakin pasti Allah ijabah. Tujuan dari pernikahan adalah baiti jannati, surga di rumah kita, betul? Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga berantakan. Maka satu, jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dimulai tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Jangan ada suudzon di antara kita karena itu penyakit hati yang tidak menghadirkan sakinah. Untuk itu mari kita jaga, kita bisa dipercaya, bisa mempercayai. Kita husnudon di antara kita maka transparan di dalam keluarga. Insya Allah inilah yang akan menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah rahmah. Kita usahakan lahir tapi juga kita senantiasa berdoa. Untuk itulah ad-doa umuhul ibadah. Doa ini otaknya orang beribadah. Insya Allah Kiai kita akan memimpin doa untuk kebahagiaan kita. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sakinah mawaddah rahmah. Amin. Negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Ibu bapak sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam. Amin. Mati dengan membawa iman. Amin. Oleh Allah diberikan istiqomah. Dari Amin. hati yang husnudzon. Amin. Berbaik sangka terhadap apa yang diberikan oleh Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ditetapkan istiqomah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma sallim. salli wa barik alaih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Fattahu ya Razak. Ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa abduk
ونعوذ من شر ما عاذ به نبيك آمين. محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل واعتقاد آمين. ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل واعتقاد برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. ربنا لا تدع مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا عيبا إلا سترته آمين. ولا مريضا إلا شافيته آمين. ولا ضالا إلا هديته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا مباركا وعلمنا علما نافعا والحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman, Al-Ustadz Wijayanto, Kiai Haji Khalil Nafis, dan terima kasih juga untuk hafizah kita Irfa Almira. Saatnya saya Ali Zainal Dan saya Said Bajuri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di Cahayati Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala